Identik dengan pembentukan karakter yang kuat, kehidupan sederhana dan juga disiplin, serta pembelajaran agama yang intensif, ibadah maupun kegiatan sosial lainnya. Itulah gambaran kehidupan yang ada di pondok pesantren. Dan kali ini dalam program Ini Pesantrenku, spesial memperingati Hari Santri Nasional, kita akan melihat bagaimana aktivitas maupun kehidupan yang ada di pondok pesantren. Salah satunya adalah di Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro. Ikuti perjalanan saya hanya di Ini Pesantrenku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik pemirsa, setelah berkeliling menyaksikan ataupun mengikuti kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darul A'mal, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang tentunya bersama dengan pengasuh pondok pesantrennya langsung. Langsung saja saya akan menyapanya. Assalamualaikum Gus Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama dengan tim dari Davika TV, khususnya Ini Pesantrenku tentunya. Apa kabar Gus Wahid? Alhamdulillah baik, sebaliknya. Alhamdulillah juga saya baik. Berarti bisa kita berbincang-bincang lebih seru lagi, karena tadi saya sudah melihat aktivitas yang ada di sini sangat seru sekali. Baru beberapa jam melihat aktivitasnya, antusias anak-anaknya, aktivitasnya sangat padat sekali. Mungkin saya mengawalinya dari awal mula berdirinya Pondok Pesantren Darul A'mal sendiri seperti apa sih Gus? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak. Saya ucapkan terima kasih sudah silaturahmi ke Yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal. Jadi kami ini yang ada di Darul A'mal ini hari ini sudah generasi kedua. Jadi yang mendirikan Pondok Pesantren Darul A'mal ini muassis, kalau bahasa kami di pesantren itu adalah almarhum orang tua kami, Kiai Haji Husnan Mustafa Khufron almarhum beserta ibunya Hajah Siti Muntamah almarhumah. Dua-duanya sudah meninggal. Kan gitu. Dirintis mulai tahun 1986. Kemudian 87 ada Madrasah Sanawiyah. Tahun 90 ada Madrasah Aliyah, 2007 ada SMK, kemudian di 2019 kami mulai proses untuk mendirikan institusi perguruan tinggi, YAIDA. Dan terakhir di 2025 ini kami launching untuk SMP Darul A'mal. Jadi selain daripada pondok pesantren, kami juga buka lembaga pendidikan formal seperti itu. Baik, berarti kurang lebih kalau saya perkirakan hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Dan berprosesnya dari mulai saat ini MTS sampai dengan perguruan tinggi. Kita sudah sampai dengan di situ ya? Ya, untuk lembaga pendidikan di Darul A'mal kan ada formal, ada non formal. Kalau non formalnya itu pondok pesantren, madrasah diniyah. Kan gitu, madrasah diniyah penjenjangan kalau di pesantren itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. 1, 2, 3 diniyah ula, kemudian 1, 2, 3 lagi ada diniyah wusta, 1, 2, 3 ada diniyah ulya. Non formal. Kalau di formalnya tadi itu mulai dari sanawiyah, aliyah, kita buka SMK, perguruan tinggi, terakhir kami launching untuk SMP. Baik, berarti sudah ada SMK. Tadi saya sempat lihat gedungnya juga. Ya, ada SMK. Gedung belakang SMK. Jadi total dari santri maupun santriwati yang ada di sini berapa banyak, Gus? Kalau secara spesifik, saya jawabnya hanya kira-kira ya, mohon maaf. Boleh. Hampir 2000-an. Hampir 2000-an. Kalau tahun kemarin justru kita itu lebih dari 2000. Ini kan memang ada penurunan, tapi alhamdulillah secara kuantitas santri turun, tapi terkait dengan kualitas kita ada semboyannya. Apa itu? Al-muhafadzatu 'alal qadami sholih wal ahdzu bil jadidil aslah. Kita harus ada inovasi terus. Pesantren tidak boleh hanya belajar terkait dengan ilmu dunia, ilmu akhirat tidak boleh. Ilmu dunia akhirat harus dipelajari, kan gitu. Masya Allah. Kolaborasi kita. Artinya jumlah berapapun dari santrinya, yang penting kualitasnya tetap kita pertahankan. Betul. Dan makin ditingkatkan seperti itu. Betul. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ini
agenda yang sangat bergengsi Apa itu, dan Gus? adanya di dunia pondok pesantren, namanya MKK, Apa itu, Gus? Musabakoh Qiraatul Kutub. Artinya? Artinya lomba kalau di Kemenak ataupun negara biayanya MTQ, kemarin khusus untuk pesantren ada namanya MKK, lomba baca kitab kuning. Kemarin tingkat internasional. Masya Allah. Dari kita ada perwakilan, Gus. Alhamdulillah kemarin ada 2 anak untuk marhalah ulia. Marhalah ulia itu levelnya sudah yang kelas tinggi. Baik. Kemarin kita kirim untuk internasional di Waju, Sulawesi Selatan. Luar biasa. Nah, itu itu. baru santri atau santriwatinya. Nah, sekarang saya mau bergeser sedikit untuk tenaga pendidiknya. Tadi Yeah. ada 2.000. Yeah. 2.000 santri santriwati. Hmm. Kalau untuk tenaga pendidik kita ini disiapkan ada berapa, Gus? Jadi karena kita itu kan ada 2 sistem. Yang pertama khusus untuk madrasah diniyah, kita ada sistem kaderisasi. Kaderisasi, jadi santri-santri yang kelasnya sudah kelas akhir, menjelang kelas akhir kita juga adakan namanya PKL. Oh, jadi Kan itu. membantu ataupun melaksanakan kegiatan pembelajaran. Betul. Baik. Jadi PKL sesuai dengan fund-nya. Fund itu bidangnya masing-masing. Oke. Jadi kalau keahlian santri tersebut itu ngajar, ya nanti kita praktekkan untuk ngajar. Kalau ahlian santri itu nanti terkait dengan bidang IT, nanti juga kita magangkan di tempat IT. Karena selain daripada pembelajaran yang ada di sini, kita ekstranya kan juga cukup banyak. Di antaranya kita punya unit-unit usaha, kan Oh gitu. ya, baik. Unit yang supaya nanti santri-santri itu memiliki skill semuanya sesuai dengan bidang. Jadi artinya ini seperti menjawab kalau di pondok pesantren itu tidak hanya kita belajar agama, tapi juga Betul, kita betul. diberikan ilmu pengetahuan atau pembelajaran Betul. skill lainnya, seperti misalnya teknologi atau seperti apa, Gus? kira-kira? Teknologi. Maka di sini SMK kita itu terkait dengan masalah teknologi, kita buka SMK TI, Teknologi Informatika. Luar biasa, Nah, baik. yang kedua kita juga buka SMK program keahliannya Tata Busana. Alhamdulillah kemarin kita juga didampingi oleh Bank Indonesia. Saya terima kasih ada PSPI, program sosial Bank Indonesia yang cukup support dengan pesantren-pesantren. Dan gitu. Selain itu kita juga ada lab mini untuk anak-anak yang terkait bidang fisika, kimia, dan juga kita ada untuk lab biologinya. Lahan-lahan kita juga cukup banyak yang kita siapkan. Ini tadi sempat berkeliling dan dapat informasi 8 hektar, betul, Gus? Betul, betul. Luasnya. Kurang lebih 8 hektaran lebih. Kurang lebih 8 hektar. Dan dari fasilitas yang ada itu apa saja, Gus? Kalau pondok pesantren ini identiknya pasti ada pondok tempat mukim, Oke. ada asrama juga. Yeah. Kita, Gus, menyediakan itu atau gimana, Gus? Ya, kalau syarat rukun berdirinya pondok pesantren, arkan ya. Arkanul Mahad. Pondok pesantren disebut Pasti. sebagai pondok pesantren itu Betul. satu harus ada kiai, Betul. harus ada santri, harus ada tempat ibadah, harus ada asrama. Terakhir, Apa itu? harus ada kurikulum. Oh, Kan gitu. baik. Jadi semua harus kita ramu. Ketika ada rukun ini tidak ada satu, maka kita tidak bisa disebut dengan pondok pesantren dong, kan gitu. Maka pondoknya banyak hari ini di Indonesia. Kan kalau kita mau pondok pesantren harus 5 rukun itu. Berbeda nanti Kalau salah satunya nggak ada, nggak bisa. nggak bisa. Baik. Ijobnya tidak turun nanti, kan gitu. Ijobnya tidak turun. Baik, ini menarik sekali, Iya. tapi kita akan lanjutkan, Gus Oke. Wahid, setelah jeda berikut ini. Tetap di Ini Pesantrenku, hanya di Davika TV.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ini Pesantrenku dan masih dengan narasumber saya yang begitu luar biasa, dengan Gus Wahid. Masih semangat ya Gus ya? Alhamdulillah. Untuk kita berbincang-bincang seputar dengan Iya. pondok pesantren. Ya, seperti apa sih Gus dari versi Gus Wahid yang ada di pondok pesantren kita ini, kehidupan santri yang sebenarnya? Ya. Jadi santri itu diajarkan di pondok pesantren adalah yang pertama gimana santri itu mandiri. Mandiri yang seperti apa? Mandiri untuk mengarungi hidup di dunia sampai dengan akhirat. Itulah yang kita tanamkan. Maka mulai dari bangun sampai dengan tidur, itu semuanya harus kita manage dengan baik. Supaya nanti anak-anak tidak tergerus oleh waktu. Belajar untuk menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah itu, motonya santri seperti itu. Yang alladzina amanu, illal ladzina amanu kan. Pertama harus beriman. Yang kedua wa'amilus sholihat, berbuat baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kan gitu. Ya, watawas bil haqi watawas bisabri. Itulah etika pedoman santri yang ada di sini. Supaya nanti apa, teman-teman santri yang dimanapun berada, terutama yang di pondok pesantren, punya kekhasan masing-masing. Dan itu sesuai dengan kulturnya gitu loh. Maka terkait dengan adab, kami juga di pondok pesantren mulai dari marhalah ula sampai dengan yang ulya, kami ini ada kitab kajiannya masing-masing kan gitu. Gimana caranya dengan teman, orang tua, dengan guru, semuanya diajari kami di sini. Artinya penuh dengan kemandirian, kesederhanaan, selain Betul. dengan apa yang dipelajari tentang agama itu sendiri ya Gus ya. Betul, betul. Supaya nanti apa, anak-anak itu memang dari awal kan siapa saya, kan gitu. Sudah mampu mengidentifikasi daripada dirinya, biar nanti dia tidak gagap dengan kehidupan yang ada di luar pesantren, kan gitu. Jadi ada 3 hal yang seringkali saya tanamkan kepada santri terkait budaya santun. Yang pertama, ketika kamu jadi orang santri, harus mampu bertutur kata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, supaya nanti kamu jadi orang santri yang baik, minimal pakaiannya juga baik. Yang ketiga adalah perilakunya baik. Jadi 3 hal itu, pakaiannya baik, ngomongnya baik, perilakunya baik, kan gitu. Itulah belajar untuk diaplikasikan di pondok-pondok pesantren. Artinya menjunjung tinggi adab. Betul, kan Luar gitu. biasa. Jadi hubungan antara santri dengan guru di pondok pesantren itu seperti halnya hubungan anak dengan orang tua ataupun sebaliknya, orang tua dengan anak. Supaya nanti apa, keberagaman yang ada di pondok pesantren kan, saya ngomongkan beragam kan karena kulturnya anak-anak dari mana-mana kan gitu. Latar belakang yang berbeda-beda, bukan hanya latar belakang daerah, suku, bahasa, semuanya kan banyak. Dan itu kita jadikan pesantren sebagai rumah besar untuk memanage daripada keberagaman. Apalagi dari 2000 santri, tadi saya sempat berbincang-bincang di belakangnya dengan para pengasuh yang lain. Yang paling jauh dari kita ini dari Papua, benar Ada nggak itu? Gus? iya, ada yang dari Papua ada. Itu santri putri kemarin. Santri putri. Santri putri, ada yang dari Papua. Bahkan pernah juga ada yang dari Thailand juga pernah. Dari Thailand juga. Thailand Gus, juga ya, pernah. luar Karena biasa. santri kita juga ada yang pernah dapat beasiswa ke Thailand. Oh, artinya seperti ada pertukaran seperti itu atau? Ya. Tapi itu difasilitasi kemarin oleh Kementerian Agama, namanya programnya PPSB. Jadi alhamdulillah selain terkait dengan sikap, adab, keilmuan kita juga ada program-program khusus untuk anak-anak. Jadi kalau di pesantren kelas unggulannya A. Baik. Di madrasah, di sekolah itu juga sama. Kita buka kelas unggulan namanya excellent. Oh, Excellent. baik. Jadi kader-kader santri yang memang itu baik, nanti kita carikan program yang baik. Bisa sekolah dimanapun. Jadi santri-santri Darul Amal bukan hanya kuliah di dalam negeri, bahkan sampai luar Sampai negeri ke luar juga ada. negeri. Kita berarti membuka peluang kerjasama dengan stakeholder yang lainnya berarti Betul. ya, Gus ya. Betul. Tapi kembali lagi Gus ke topik yang lagi viral-viralnya nih, yang sedang viral-viralnya terkait dengan adat budaya. Betul. Di tiap-tiap pondok pesantren artinya kan datang dari wilayah mana saja. Salah satunya di tempat kita ini adalah Papua, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Pernah ada dari luar negeri seperti itu. Namun di sini kita dididik bersama, kemudian pasti ada budaya-budaya khusus. Salah satunya adalah penghormatan kita terhadap ilmu maupun kepada guru. Dari Gus sendiri gimana nih menanggapi yang sedang viral, yang sedang dipermasalahkan penghormatan ataupun budaya yang ada, yang kemudian
diviralkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya seperti apa sih Gus pada di lapangan sendiri deh seperti itu? Seperti apa? Jadi adat budaya di pesantren sesuai dengan yang kita ngaji di pondok pesantren. Seperti apa itu? Jadi ada kitab kajian masing-masing. Yang pertama misalkan kita ngaji kitab akhlak itu kan bukan hanya ngaji saja, tapi juga harus dibiasakan. Sopan santun dengan guru itu bukan hanya dikaji, harus diaplikasikan. Contohnya misalkan kalau ada guru lewat, misalkan, ada guru lewat, anak-anak dia kan berhenti. Maksudnya apa? Hormati gurumu, aplikasikan apa yang ada di kita, persilahkan gurumu untuk lewat duluan. Contohnya seperti itu. Jadi misal kalau ada anak santri, misal kalau saya mau lewat itu ya, santri jalan, itu berhenti dulu. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan bahwa memuliakan guru itu bukan hanya terkait dengan sikap sopan santun yang ada di ruangan, tapi juga diaplikasikan di keseharian. Jadi bukannya dalam ruang lingkup kelas saja, bukan. Gitu. Dan semua guru-guru juga seperti itu, misalkan gantian. Itu seperti itu. Ada guru yang mungkin lebih junior, kemudian ada guru yang lebih senior, kita juga mengaplikasikan kita hormati guru-guru kita dengan cara-cara yang memang sesuai dengan apa yang sudah kita kasih. Itu tingkatan yang paling tertinggi ya Gus ya. Artinya kalau belajar mungkin setiap orang bisa belajar teorinya, tapi penerapannya itu loh ya. Betul. Jadi yang ada kadang sulit. Al ilmu bila amalin kasajarin bil tamarin. Apa itu Gus? Artinya? Jadi, ilmu itu kalau tidak bisa diamalkan dengan baik seperti pohon yang tidak berbuah. Oh betul. Kan gitu. Jadi pelajaran itu kan dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Kan gitu, punya di kelas. Dan di pondok pesantren ini juga tak jarang dari sejarah di masa lalu hingga detik ini bahkan telah melahirkan tokoh-tokoh besar lainnya yang luar biasa. Salah satunya adalah presiden kita yang keempat, Bapak Gus Dur juga kan datang dari pondok pesantren juga ya Gus santri. ya. Dan mungkin tokoh-tokoh yang lainnya. Betul. Artinya sangat-sangat menginspirasi. Dari pandangan Gus Wahid sendiri seperti apa? Jadi pesantren adalah kawah candera di muka. Siapapun itu bisa lahir dari pesantren. Jadi bukan hanya tokoh politik, pengusaha juga ada. Bahkan salah satu alumni dari pesantren itu juga ada yang jadi dokter, buat rumah sakit, ada yang jadi pengusaha. Kalau dari pesantren, kemudian santri yang buat pondok pesantren, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika alumni dari pesantren bisa diterima di seluruh kalangan, di seluruh lapisan, baik itu untuk dari pedagang, petani, nelayan, birokrat, alhamdulillah kita sudah biasa melahirkan alumni-alumni, dan alhamdulillah alumni-alumni kita juga diterima oleh seluruh lapisan, bukan hanya masyarakat, pemerintah, semuanya. Welcome dengan dunia pesantren. Luar biasa. Artinya memang di pondok pesantren itu jangan orang-orang berpikir jangan di pondok pesantren belajar agama saja. Padahal tidak seperti itu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi politisi. Artinya banyak sekali. Karena saat ini apalagi terbaru di zaman sekarang ini kan banyak sekali pondok pesantren melengkapi dari mulai eskul, tambahan pembelajaran lainnya yang melengkapi skill-skill dari santri maupun santriwati tersebut ya. Betul. Bahkan bukan hanya kreativitas anak-anak kita batasi untuk di pesantren saja. Kita juga sampai kemarin itu ada alumni, dia buka bisnis digital. Bisnis digital. Dia buat software. Saya tanya, 1 bulan kamu dapatnya berapa? Kemudian dia jawab, alhamdulillah gajinya bukan Indonesia. Dolar gitu. Gajinya dolar. Langsung ditembak seperti itu ya? Iya kan gitu loh. Jadi tergantung skill yang sudah kita modali. Jadi pesantren membekali santrinya dengan semua ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Kalau ingin dunia, ilmunya ada. Man aradal akhirah fa'abil. Kalau pengen akhirat, ilmunya ada. Tapi kalau pengen dua-duanya, man aradahuma, inginkan duanya, juga harus dengan ilmu. Jadi nggak bisa kita ahlinya ahli di bidang fikih, jangan sampai nanti juga tidak bisa dengan ahlinya ahli di bidang ilmu umum. Semuanya harus balance. Nggak bisa satu-satu, kita susah hari ini kan gitu. Betul. Terakhir Gus, di Hari Santri Nasional, adakah harapan khusus untuk pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, bahkan khususnya untuk di pondok pesantren Darul Amal sendiri Gus? Ya, jadi harapan saya selaku pengasuh pondok pesantren Darul Amal,
Pertama, bagaimana caranya kita sesuai dengan hadis Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah semboyannya santri. Dimanapun dan kapanpun santri itu harus senantiasa bisa bermanfaat untuk siapapun. Pesan saya itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Sulami. Sama-sama Mbak. Senantiasa Terima kasih. sehat selalu Amin, dan amin, selalu amin, berproses untuk pondok pesantren kita tercinta Darul Amal tentunya. Dan demikianlah pemirsa perbincangan saya bersama dengan salah satu pengasuh dari pondok pesantren Darul Amal. Terus ikuti perjalanan saya di Ini Pesantrenku bersama dengan Davika TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam Metro Bahagia. Saya Abdul Haris, Sarjana Agama Magistra Hukum Islam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro, mengucapkan Hari Santri 2025. Hari Santri tahun ini bertemakan mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, yang artinya bahwa santri hari ini harus bisa mentas menuju peradaban dunia. Tahun ini Hari Santri di Kota Metro diadakan serentak. Semua stakeholder, baik itu ormas keagamaan, pemerintah daerah, dan juga Forkopimda, itu bersama-sama melaksanakan Hari Santri yang akan dilaksanakan tanggal 22 Oktober di lapangan 16E. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan Hari Santri secara berbarengan atau satu tempat, ini ingin menunjukkan bahwa santri itu harus padu, harus bersatu, dan harus bersinergi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, bagi santri dan santriwati, bahwa tanggal 22 Oktober ini bukan hanya sekedar tanggal biasa. Ini adalah hari lebaran bagi mereka, dan berusaha untuk merenungi kembali bagaimana perjuangan para pendahulu, para kiai, para pesantren mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan eksistensi, mempertahankan agama yang ada di Republik Indonesia ini. Sekali lagi, bersama Kepala Kantor mengucapkan selamat Hari Santri. Semoga pesantren tetap jaya dan senantiasa bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Pelayanan SMK Darul Amal.
jurusan Tata Busana. Kenapa sih tertarik dengan tata busana? Karena Tata Busana itu seru. Jahit baju, terus bikin gaun dan yang lain. Boleh cerita nggak keseharian sekolah di Pesantren Darul Amal sampai ketemu ngapain aja? Kalau pagi kan mondok nih Kak. Nah kalau pagi tuh jadwalnya ngaji Al-Quran. Terus juga ada ngaji kitab. Habis ngaji kitab siap-siap untuk sekolah kan dari jam 8 siap-siap dari jam 8 sampai sekolahnya sampai jam 2. Habis jam 2 istirahat pulang ke kamar. Sorenya itu jam 5 ngambil makan. Terus biasanya habis maghrib kita ngaji kitab. Habis ngaji kitab terus sholat berjamaah, terus ngaji diniyah. Kesannya ya seru, bisa ketemu, dapat teman-teman dari mana-mana. Pondok pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk menumbuhkan etika, adab, dan juga rasa hormat, serta menghargai ilmu pengetahuan dan juga rasa hormat kepada guru. Dan perlu diingat bahwa tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia, baik yang ada di sejarah masa lalu hingga saat ini, datang dan juga lahir dari pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Santri Nasional 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Terus saksikan program Ini Pesantrenku hanya di Dafika TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.